Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usus Rimalati, peserta Diklat CPNS Gelombang 2 tahun 2025. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai beberapa hal. Mungkin sebelumnya saya ingin meminta Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Fakri Adi Permana. Saat ini saya tinggal di Sumedang, bekerja sebagai karyawan swasta. Saya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan wawasan kebangsaan. Yang pertama, apa makna wawasan kebangsaan menurut Bapak dan bagaimana nilai-nilainya masih relevan di kehidupan masyarakat saat ini? Wawasan kebangsaan bagi saya itu merupakan fondasi penting ya dalam bermasyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia perlu untuk memahami bahwa negara Indonesia ini adalah satu kesatuan dengan diri kita gitu. Jadi kita merupakan bagian dari negara Indonesia dan sebagai masyarakat Indonesia gitu. Sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita punya tujuan atau goals yang diinginkan gitu ya sebagai warga negara. Tentunya kita ingin negara ini menjadi negara yang lebih maju dan damai. Nah, untuk mencapai itu kita mungkin perlu memahami gitu nilai-nilai apa aja yang perlu kita tanamkan sebagai masyarakat supaya bisa mencapai tujuannya. Nilai-nilainya mungkin sudah sering kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Saat ini di Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, rasnya, budaya, agama, suku yang begitu banyak, sehingga kita perlu menanamkan nilai, menurut saya, toleransi paling penting, lalu juga kita punya budaya gotong royong, jadi kita bisa mempraktekannya, toleransi untuk menjaga kedamaian, lalu juga gotong royong, supaya kita bisa bekerja bersama-sama gitu. Jadi tidak individualis sebagai masyarakat, tapi kita tetap satu kesatuan bersama masyarakat yang lain gitu. Kita juga mungkin perlu untuk menanamkan rasa cinta tanah air ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu demi tanah air gitu. Jadi kita mungkin saya sebagai karyawan swasta bekerja untuk memajukan ekonomi Indonesia gitu. Kebetulan saya bekerja di industri finansial, artinya ekonomi Indonesia ini gimana caranya supaya maju gitu. Tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga untuk negara sebagai bentuk cinta tanah air. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih menurut Bapak cara untuk menanamkan dan menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya globalisasi dan perkembangan teknologi digital ya sampai saat ini. Untuk menerapkan semangat dan di tengah era globalisasi ini ya, menurut saya sih tentunya kita harus tadi ya nilai rasa cinta tanah airnya harus diperkuat. Bagaimana cara kita memperkuat cinta tanah air? Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia perlu melihat bahwa Indonesia ini begitu bernilai gitu. Jadi Indonesia ini sebagai kita tempat tinggal, sebagai kita hidup itu punya nilai yang luhur gitu sebagai negara. Nah, kita tentunya perlu merawat dan menjaganya. Nah, mungkin di era globalisasi, contoh gampangnya kita sebagai orang yang sering bermain sosial media, contohnya kita jangan mudah termakan hoax, terus juga gunakan sosial media sebagai media belajar, tidak hanya untuk hiburan semata, tapi juga mungkin bisa menjadi fasilitas untuk edukasi, ataupun mungkin jika tidak membuat konten-konten edukasi, setidaknya share atau bagikan konten-konten yang bermanfaat. Mungkin ke orang terdekat dulu, ke orang tua, ke saudara, ke teman gitu. Ini itu contoh mudah ya dan kecil untuk kita tetap membangun atau mempertahankan kita sebagai masyarakat bermanfaat bagi orang lain gitu. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Untuk selanjutnya mungkin masih berkaitan, namun sekarang mengenai bela negara. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana bentuk nyata bela negara yang bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa ditemui sehari-hari gitu. Bentuk nyatanya seperti tindakan, perilaku, atau sikapnya gitu. Bentuk nyata di kehidupan sehari-hari, mungkin saya sebagai karyawan swasta dan yang sudah berkeluarga dengan anak satu, menurut saya hal yang paling mudah itu adalah memaksimalkan apa yang bisa dilakukan saat ini. Contoh saya sebagai karyawan swasta di industri finansial, ya tentu saya mesti bekerja keras dan efektif untuk tetap bermanfaat gitu di dalam pekerjaannya. Karena pekerjaan ini secara tidak langsung itu membangun ekonomi Indonesia juga gitu. Dan menyeimbangkan dengan peran saya sebagai kepala keluarga, tentu pekerjaan menjadi penting, namun juga membangun keluarga itu sama pentingnya gitu. Jadi sebagai keluarga kecil ini, artinya saya sudah memulai untuk membangun calon gitu masyarakat baru. Ini seperti contohnya adalah anak saya di masa depan kan akan menjadi masyarakat Indonesia juga gitu. Nah, berarti saya perlu menyeimbangkan antara pekerjaan dan urusan keluarga gitu. Nah, karena saya juga perlu menjadi orang tua yang mendidik anak, lalu juga membersamai keluarga supaya tidak hanya pekerjaan yang saya kerjakan gitu, tapi juga ada waktu untuk keluarga, quality time. Itu menurut saya jauh lebih penting dibanding
saya harus ke kantor setiap hari, menghabiskan waktu sepanjang hari di kantor gitu, sedangkan keluarga terabaikan. Jadi prakteknya bentuk nyata bela negara bagi saya adalah bekerja seefektif mungkin, semaksimal mungkin, dan menyeimbangkan waktu bersama keluarga gitu. Jadi bela negara tidak hanya perlu jika bekerja full bekerja, jika ada keluarga tentu perlu saya pelihara juga gitu. Mungkin itu Ya, sih usul yang menurut saya penting. ya, terima kasih banyak Pak Fakri atas segala perspektifnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelumnya saya ingin mewawancarai mengenai makna wawasan kebangsaan. Untuk sebelumnya bisa memperkenalkan diri dengan Bapak siapa? Nama saya Agus Kusuma Hadi. Untuk pekerjaan saya Polri, saya berdinas di SPN Polda Jabar. Umur 44 tahun. Baik, melanjut ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa sih makna wawasan kebangsaan itu, Pak? Ya aja mungkin dari pengertiannya untuk wawasan kebangsaan itu adalah cara memandang ya seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, ini. Fungsinya itu untuk memahami falsafah yang mengandung nilai dasar sebagai pedoman bersikap dan bertingkah yang bermuara terbentuknya karakter bangsa, menjadikan bangsa yang tidak terisolasi diri dari bangsa lain dan menjadi sumber perumusan bijak desentralisasi pembangunan dalam rangka membangun otonomi daerah. Itu salah satu dari pengertian dan fungsinya. Kita tujuannya itu untuk apa wawasan kebangsaan itu? Untuk terbentuknya bangsa yang kuat, kukuh bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera. Bisa menjaga sejarah kebangsaan kita dan kecintaan akan NKRI. Juga revitalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Dan dapat meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit kesukuan daerah dan cegah disintegrasi bangsa. Dan meningkatkan kualitas menangkal dalam sekarang ini kan dunia maya ya. Sangat kali. Makanya ada itu juga wawasan kebangsaan itu udah mengarah ke situ juga. Jadi kita semua bentuk dari dunia maya, dunia nyata kita lakukan juga. Dan konsep fondasi dasar dalam kebangsaan itu, yang pertama itu adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga itu NKRI, harga mati, ya, selalu didengung-dengungkan lah itu. Dan keempat itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, itu. Dan di atas 4 fondasi tersebut terdapat fondasi utama, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Lalu menurut Bapak nih, bagaimana sih nilai-nilai bela negara ini? Apakah masih relevan di kehidupan masyarakat ini? Nah, untuk nilai-nilai wawasan kebangsaan itu sangat-sangat relevan ya. Untuk dalam keadaan bangsa kita sekarang ini yang udah terpecah belah ya, seperti cepatlah kalau untuk memecah itu ya, apalagi udah bersangkutan dengan suku, agama, ras dan asal usul sara itulah ya. Tuh, dengan adanya wawasan kebangsaan ini kita dapat menyatukan ya negara kesatuan Republik Indonesia itu dalam satu kesatuan yang kuat dan utuh. Nah, itu nilai-nilai itu semuanya, makanya kita selalu digembar-gemburkan ya, upacara ada Pancasila, terus ada pembacaan pembukaan Undang-Undang 45, apa semboyannya kayak harga mati, dan negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu nilai-nilai masih sangat-sangat relevan. Bapak kan sebagai tenaga pendidik di instansi SPN Polda Jabar. Bagaimana sih cara Ya, betul. menanamkan dan menjaga semangat kebangsaan kepada tenaga siswa diktu di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital? Bagus sekali, mungkin saya akan mencoba. Nah, mungkin kita yang tanamkan kepada para siswa di sini itu tentang itu fondasi dasar dalam kebangsaan itu. Yang pertama ideologi bangsa ya, Pancasila. Kedua lagi Undang-Undang Dasar 1945 itu dasar sekali itu. Dan ketiga itu NKRI harga mati ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati ya, tidak boleh terpecah belah. Dan keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Dan dalam pelaksanaannya kita mengajar pada siswa juga agar selalu ya, sekarang lagi bukan hanya mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimau juga. Tidak harus berhati-hati dalam kita berkomen, bertutur kata, dalam memandang suatu masalah itu, jadi harus lebih kritis. Jadi kita tidak berpihak pada suatu kelompok atau suatu suku atau apa, jadi jangan sampai terpecah-pecah kotak-kotak. Kita mengajarkan itu. Jadi kita mengajar kebersamaan, jadi nggak ada itu. Misalnya dari suku, agama, ras, asal-usul itu kita bersatu aja semuanya, nggak ada perbedaan. Tetapi kita sama-sama ya. Dari Pancasila itu nilai-nilainya kan satu, ketuhanan yang maha esa. Ya, sila yang pertama, yang kedua kemanusiaan yang adil beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penugasan dan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kita tanamkan itu terus. Apalagi dalam mode Undang-Undang Dasar 1945, kita juga masukkan dulu pasal-pasal tentang untuk kebangsaan ini, menambah rasa nasionalisme. Menurut Bapak nih,
bagaimana sih bentuk nyata bela negara yang bisa dilakukan di masyarakat itu? Jadi untuk bela negara kita kan intinya bukan hanya mengangkat senjata gitu bersama-sama dengan TNI, bersama dengan Polri angkat senjata. Enggak seperti itu mungkin ya untuk kenyataannya. Yang bentuk nyata bela negara yang bisa dilakukan masyarakat itu mungkin dengan ini melaksanakan tugas, fungsi dan peran masing-masing. Udah cukup itu. Kita kasih contoh lah. Contohnya misalnya seperti guru. Tugasnya kan udah dia membela negaranya dengan cara mengajar siswa. Belajar agar cerdas. Nah, itu makanya duanya mungkin kita seperti ini. Tadi kan guru tugasnya mengajar lah. Seperti siswa. Siswa tugasnya apa? Dalam bentuk bela negara itu ya dia belajar taat patuh terhadap semua peraturan ya. Terus misalnya kita sebagai petani ya, petani apa bela negaranya dia ya bercocok tanam, ya penguatan pangan ya untuk kita bisa jadi swasembada pangan apalagi program Bapak Presiden sekarang kan swasembada pangan dari jagungnya, padinya, ya. Makanan pokok lah udah kita harus jadi bangsa yang kuat. Dan contohnya juga misalnya masyarakat itu nelayan. Nah, kalau nelayan dia bisa Dia bisa contoh nyata bela negara itu dengan menangkap ikan ya, gitu aja. Jadi kita disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Betul, betul. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Ya, sama-sama. Bagaimana nilai-nilai berarti nilai-nilai wawasan kebangsaan tadi masih tertanam gitu di kehidupan sehari-hari di sini di lingkungan masih menurut Bapak cara menanamkan semangat kebangsaan kan sekarang udah teknologi digital gitu loh Pak, segala pakai internet. Menurut Bapak cara supaya menanamkan semangat kebangsaan dan kita tadi kalau di kehidupan sehari-hari ya, kita harus menjadi pertimbangan toleransi harus saling menolong, saling ya gitu lah mungkin saling menolong dan kalau bentuk nyatanya gitu Pak, kalau dalam kehidupan sehari-hari saling menolong pun saling kayak kalau ada yang ngamen, ada yang dan itu yang pandai saling menolong sama manusia. sesama manusia. Oke.